Bioetanol adalah bahan bakar alternatif sejenis alkohol, yang merupakan bahan kimia terbuat dari bahan baku tanaman yang mengandung pati, seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu. Melalui proses fermentasi, pati dalam tanaman diubah menjadi gula sederhana, yang kemudian dapat difermentasi menjadi etanol. Bioetanol merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang ramah lingkungan, karena dapat diperbaharui dengan menanam kembali tanaman bahan bakunya. Pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif memiliki banyak keuntungan. Salah satunya ialah dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan seperti minyak bumi. Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif juga memberikan dampak positif pada sektor pertanian. Tanaman yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol dapat memberikan peluang baru bagi petani dan industri pertanian. Pengembangan industri bioetanol dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi daerah yang terlibat dalam produksi bahan baku tanaman. Bioetanol dapat digunakan sebagai campuran pertamax dengan nabati etanol. Salah satu keunggulan bioetanol adalah memiliki tingkat bahan bakar yang sangat tinggi, dengan minimal kadar 99,5%. Kadar tersebut menjadikan bioetanol sebagai bahan bakar yang efisien, dan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca. Bioetanol dapat dibedakan berdasarkan kadar alkoholnya. Bioetanol dengan kadar 90–94% disebut bioetanol tingkat industri, sedangkan jika bioetanol memiliki kadar antara 94–99,5%, maka disebut sebagai bioetanol tingkat netral yang umumnya digunakan sebagai campuran minuman keras. Maka sangat penting untuk memperhatikan penggunaan dan regulasi bioetanol, untuk memastikan keamanan dan pemakaian yang tepat. Bioetanol memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya sebagai bahan bakar alternatif yang menarik, efisien, dan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca. 1. Bioetanol mudah menguap dan mudah terbakar. Karakteristik ini membuat bioetanol menjadi bahan bakar yang efisien, dan dapat digunakan dalam mesin-mesin pembakaran seperti mesin mobil. Bioetanol dapat menghasilkan tenaga dengan baik, dan memberikan performa yang memadai dalam mesin pembakaran internal. 2. Bioetanol larut dalam air. Kemampuan bioetanol untuk larut dalam air, menjadikannya pelarut yang sangat berguna dalam berbagai industri. Bioetanol dapat digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan produk farmasi, kosmetik, pembersih, dan berbagai produk lainnya. Larutannya yang stabil dalam air, memungkinkan bioetanol untuk digunakan dalam berbagai proses industri yang membutuhkan pelarut yang efektif. 3. Bioetanol tidak bersifat karsinogenik. Sifat ini mengindikasikan bahwa bioetanol tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan kanker pada manusia. Ini adalah keunggulan yang penting, karena keselamatan penggunaan bahan bakar dan bahan kimia, menjadi perhatian utama dalam industri dan lingkungan. 4. Bioetanol tidak memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Bioetanol dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil, karena saat dibakar bioetanol menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil tradisional seperti bensin atau diesel. Selain itu bioetanol juga dapat dihasilkan dari bahan baku tanaman yang dapat ditanam kembali, sehingga dapat membantu mengurangi deforestasi, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam. Selain bioetanol, ada pula biodiesel dan biogas sebagai alternatif energi terbarukan. Biodiesel adalah jenis minyak yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan, yang digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan minyak solar untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel dapat menggunakan bahan baku seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, palm fatty acid distillate, dan minyak ikan. Keuntungan dari biodiesel adalah dapat digunakan pada mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga materi di video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan teruslah untuk mengasah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video footnote berikutnya.
dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.